Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, salam satu hobi. Oke Sobat Bonsai, untuk video kali ini saya mau coba pembentukan awal ya, pembentukan awal untuk jenis bonsai ileng-ileng atau masian. Jadi bonsai ini tergolong banyak sekali untuk peminatnya ya, yang suka. Mungkin karena jenis tanaman ini sangat mudah sekali untuk tumbuh, jadi banyak sekali yang ingin membuat bonsai dari bahan ileng-ileng. Nah, karena untuk pertumbuhannya sangat cepat, proses jadinya pun juga tergolong cepat. Nah, beda kalau kayak serut ya, kayak serut itu biasanya kadang sering macet ya, untuk pertumbuhannya suka macet kalau serut. Jadi kalau untuk ileng-ileng, meskipun dia ini dipindah, dilepas ya dari potnya, terus kita ganti media, itu dia nggak mudah stres ya, jadi bagus. Oke Sobat Bonsai, untuk karakter batangnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini jenis ileng-ileng hasil buruan saya sendiri ya. Nah, untuk ukurannya cukup lumayan. Nah, dia sudah tumbuh rimbun seperti ini. Untuk batangnya juga ya, dia sudah lumayan besar. Ini patah ya, banyak yang patah, tumbuh liar, terus banyak yang patah. Nah, tapi di sini saya lihat untuk dia juga bisa besar ya untuk rantingnya, meskipun untuk ujungnya patah. Cuman ya itu, jika untuk ujungnya kita potong, nah pertumbuhannya dia ini agak lambat, bisa besar cuman lambat ya, dia fokus pada cabang baru. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk daunnya ya. Nah, Sobat Bonsai yang belum tahu untuk ileng-ileng, nah, bisa lihat untuk ciri-ciri daunnya, terus batangnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, perhatikan lebih detail aja, kurang lebih seperti ini ya. Oke Sobat Bonsai ya, seperti biasa di sini kita pruning ya. Jika kita ingin mengawati atau proses pengawatan, kita lakukan pruning agar kita dalam proses pengawatan itu enggak sulit ya, enggak ribet dengan daun atau apa. Nah, jadi kita pruning seperti ini. Tujuannya agar dia ini mau tumbuh lagi ya, tumbuh lagi untuk cabang-cabang baru. Kalau kita pruning dia jelas tumbuh cabang baru. Nah, sama agar dia mau cepat, untuk pertumbuhannya ini biasanya lebih cepat kalau kita pruning. Beda kalau nggak kita pruning ya, kita biarkan los, dia akan cuma memanjang aja. Tapi kalau kita pruning dia akan tumbuh cabang baru. Nah, intinya sini, kalau ingin memperbanyak cabang, kita pruning saja. Oke Sobat Bonsai ya, di sini kita sudah melakukan proses pruning ya, pruning. Terus karena ini batangnya besar ya, terus saya juga punyanya kawatnya itu cuma kecil-kecil seperti ini, jadi saya kasih beberapa ya, bisa 2, bisa 3, bahkan lebih ya, agar lebih kuat aja untuk proses penekukan ya. Kalau nanti masih belum kuat, kita kasih 3 atau 4 masih belum kuat, jadi nanti mungkin akan saya coba bantu tarik aja.
Oke sahabat bonsai ya, jadi di sini sudah saya kawati semua. Terus di sini tinggal kita cari untuk tampilan depan. Nah ini menurut saya, kalau menurut saya ya, untuk tampilan depannya mungkin dari segi sini. Nah kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan depan. Nanti kita bikin mahkota atas di sini, kita tarik ke bawah. Nah, oke, karena kawatnya punya saya kecil-kecil ya, jadi saya kasih double. Double nanti kalau masih kurang kuat ya kita tarik dengan bantuan kawat ya, kita tarik. Oke sahabat bonsai ya, jadi di sini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini untuk gerak ya, gerak pembentukan awal dari gerak bonsai iling-iling sendiri kurang lebih seperti ini. Nah ini mungkin tampilan depannya ya, untuk tampilan depan saya buat dari segi sini ya. Nanti kita buat mahkota di sini ya. Nah ini mahkota, saya biarkan los dulu supaya dia untuk batangnya ini agak besar, kira-kira imbang ya dengan yang ini. Terus nanti kita lakukan pemangkasan agar dia mau tumbuh ya, agar dia mau tumbuh cabang-cabang baru dari sini. Jadi nanti ini kita mainkan lagi sahabat bonsai ya, kita buat cabang baru lagi buat menutupi yang ini ya, menutupi potongan ini. Jadi nanti di sini kita bikin lebat di sini, terus di sini dia juga lebat, ini lebat ya. Nah seperti ini. Ini untuk tampilannya dia sudah terlihat ya untuk tampilannya. Terus kalau untuk yang sekiranya sudah cukup besar, jadi kita potong aja seperti ini ya, kita potong. Terus kalau kayak seperti ini ya, nah ini sudah cukup besar ini sahabat bonsai ya untuk ukurannya ya. Ukurannya ini juga kalau menurut saya sudah cukup besar. Panjangnya mungkin nggak terlalu panjang, nanti jika terlalu panjang ya segini ya kurang bagus ya. Kita bikin nggak terlalu panjang lah ya, kira-kira segini aja sudah cukup. Segini aja sudah cukup. Nanti kita olah lagi ya, kita atur lagi. Kalau dia sudah memang sudah tumbuh lagi ya, kita tata lagi. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sebagian masih belum saya potong, saya los karena untuk rantingnya masih kurang besar ya, rantingnya masih kurang besar. Jadi meskipun nggak saya ground, kita taruh dalam pot seperti ini aja, itu dia juga mau tumbuh besar ya untuk cabangnya. Cuma posisinya agak lama, beda lagi kalau kita ground ya. Tapi semua itu tergantung suka-sukanya. Kalau saya ini sukanya kalau cepat ya, cepat dan bisa, kalau misalnya bisa tiap hari kita lihat ya, sambil kita nyantai-nyantai sore hari kita lakukan pruning seperti ini, kita bersihkan untuk bagian yang tunas-tunas yang tumbuh pada ketiak-ketiak ini ya. Ketiak-ketiak seperti ini yang sekiranya nggak kita butuhkan kita buang, soalnya untuk ilang ini sendiri mudah sekali tumbuh ya. Nah, di sela-sela seperti ini ya, contohnya yang bagian bawah ini dia mudah sekali tumbuh. Untuk yang ini kecil-kecil seperti ini
masih belum saya kawati ya, masih belum saya kawati. Dia biar tumbuh dulu. Nah, oke sobat bonsai ya, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Bentuk perantingan dari bonsai ileng-ileng ya, ileng-ileng punya saya. Jadi untuk bonsai ileng-ileng dengan karakter batang yang seperti ini, kalau menurut saya itu versi saya Bonsai Zone itu kita buat dengan tampilan seperti ini ya, sesuai dengan karakter batangnya ya. Jadi seumpama di sini kita bikin dia ini dengan gaya air terjun ya, jika nggak terlalu bagus ya, kita nggak bisa terlalu memaksakan ya, kita bikin gaya apa ya. Kalau semuanya kita paksakan malah nanti hasilnya kurang begitu bagus ya. Dengan gaya formal seperti ini aja dia sudah kelihatan lebih istimewa ya, istimewa. Kalau kita bikin dengan gaya air terjun nantinya bonggolnya juga kurang begitu menarik ya. Soalnya untuk bagian batangnya, bagian paling bawah ini dia kecil ya, sedangkan akarnya pun juga sedikit. Ini sebetulnya bukan akar ini, nah, sobatnya ini bukan akar, tapi ini cabang yang tumbuh terus saya tekuk, saya jadikan akar. Jadi nanti ini juga mau saya program akar juga. Mungkin rencana yang paling bawah ini jika dia mau tumbuh lagi ya, kita jadikan akar. Oke sahabat bonsai, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk pembentukan bonsai dari bahan ileng-ileng ya. Ini biasanya nggak sampai beberapa bulan dia sudah tumbuh lebat. Kita bisa untuk proses lagi. Nanti untuk pelepasan kawat ini bisa sekitar 1 bulan ya. Tapi nggak mesti ya untuk melepasan kawat, kadang juga lama, kadang lebih dari 1 bulan, kadang nggak sampai ya, tergantung dari pertumbuhan bonsai milik kita. Jadi kita nggak bisa menentukan 10 hari lagi, 30 hari lagi kita lepas kawatnya, nggak bisa, tergantung ini ya. Kalau memang sudah waktunya bisa kita lepas ya, kita lepas kawatnya. Nah, nggak perlu nunggu beberapa hari, beberapa bulan, enggak. Jadi kita sesuaikan saja. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi di sini kita saling belajar ya, belajar untuk cara kita memproses sebuah bonsai dari dongkelan, terus kita tanam untuk pertumbuhan, terus kita tata sedemikian rupa biar kelihatan lebih menarik. Di sini kita sama-sama belajar. Oke sahabat bonsai, gimana menurut sahabat bonsai? Oke sahabat bonsai, untuk hasil kali ini kurang lebih seperti ini aja dulu. Mungkin lain waktu kalau memang ini sudah tumbuh lebat, nanti akan saya proses, saya tunjukkan lagi untuk proses selanjutnya. Jadi ini memang kebanyakan usaha saya ini nggak saya ground ya, nggak saya ground. Saya biasanya pakai karung aja untuk proses seperti ini. Cuman di sini untuk ileng-ileng punya saya ada beberapa yang sudah terlihat ada membentuk ya, terlihat sudah membentuk. Jadi saya malah lebih cenderung suka itu nanamnya langsung di karung atau seperti ini. Jadi kita bisa lebih mudah ya untuk pindah-pindah kalau kita mau proses pembentukan atau pengawatan. Oke sahabat bonsai, mungkin untuk video kali ini cuma memproses sebuah bonsai ileng-ileng. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa menginspirasi sobat bonsai yang ingin membuat bonsai dari tanaman ileng-ileng. Oke sahabat bonsai, terima kasih buat sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.